Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan faslun fis siwak, pasal tentang siwak. Siwak artinya adalah membersihkan gigi dan mulut. Kalau pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang sering dipakai adalah akar atau batang pohon arok, yang kita sering lihat. Insyaallah umat Islam di berbagai penjuru dunia sudah kenal dengan siwak yang umum dipakai oleh umat Islam, dan ada di negara-negara tertentu itu adalah siwak yang paling banyak dipakai. Namun siwak ini tidak khusus akar atau batang dari pohon arok ini saja, tapi bisa juga memakai yang lain. Bahkan para fuqaha mengatakan jika tidak ada pohon arok ini maka kita boleh membersihkan mulut dan gigi kita dengan jari-jari kita. Itu juga disebut sebagai tasawuk atau siwak. Karenanya berbagai alat yang lebih modern, yang lebih bisa membersihkan kotoran pada mulut dan gigi kita, itu juga mengambil hukum siwak ini. Karena kalau kita menggosok gigi sekarang dengan sikat gigi, ditambah dengan pasta giginya, maka itu juga termasuk siwak, termasuk tasawuk. Bahkan alat-alat yang diproduksi pada zaman kita ini, insyaallah bisa membersihkan dengan lebih tuntas lagi. Jadi siwak ini tidak khusus pohon atau akar pohon yang dikenal pada zaman Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga bisa menggunakan media atau alat yang lain seperti jari jemari kita ataupun sikat gigi yang umum dipakai pada zaman kita ini. Ya, beliau mengatakan was-siwaku mustahabun fi kulli hal, dan siwak itu mustahab, sunnah dalam semua kondisi. Agama kita adalah agama yang menganjurkan kebersihan, memerintahkan kita untuk bersih dan rapi. Maka di antara bentuk kebersihan itu adalah kebersihan gigi dan mulut kita. Karenanya bersiwak atau membersihkan gigi dan mulut adalah sebuah sunnah yang dianjurkan dilakukan oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Baik saat kita di rumah, ingin menemui tamu, ingin menghadiri suatu acara, ingin membaca Al-Quran, ingin sholat, dan semacamnya, maka kita dianjurkan untuk selalu bersih dan memperhatikan kebersihan gigi dan mulut kita. Dan ini adalah sebuah amal soleh dalam agama kita. Dan ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan haji saja, tapi ibadah juga bisa berupa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bersih-bersih seperti ini. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya siwak itu adalah matharatun lil fami mardhatun lir rabb. Siwak itu adalah kebersihan untuk mulut, dan dia adalah amalan yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semuanya. Jadi siwak membersihkan gigi dan mulut itu bisa membawa ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bersiwak itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan illa ba'da zawal, kecuali setelah matahari condong ke arah barat, lis-shaim, untuk orang yang berpuasa. Jadi kalau sudah lewat waktu zuhur, kalau matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat dan seseorang berpuasa, maka menurut mazhab Syafi'i bersiwak pada waktu itu menjadi makruh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la khulufu famis shaim at-tiyyibu 'indallahi min rihil misk. Sesungguhnya perubahan bau mulut seorang yang sedang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada baunya misk. Nah, dari hadis ini sebagian ulama di antaranya dalam mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwasanya sebaiknya seorang yang sudah melewati waktu zuhur dan orang tersebut berpuasa, maka dia tidak bersiwak, karena itu akan menghilangkan bau mulut yang itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih wangi di sisinya daripada harumnya misk dan kasturi.
Namun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain tidak sependapat dengan hal ini, dan beliau mengatakan mutlak bagi orang yang berpuasa tidak ada waktu larangan untuk bersiwak, karena hadis di atas juga tidak ada larangannya, bahkan hadis di atas juga tidak mengandung larangan, sementara tidak dengan tegas melarang kita untuk melakukan siwak. Maka tidak masalah siwak ini dilakukan baik sebelum waktu zuhur maupun setelah waktu zuhur, bahkan menjelang buka puasa juga tidak masalah kita bersiwak dan membersihkan gigi dan mulut kita. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.